Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu dari kitab Efesus pasal 3 ayat 18 hingga ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal berdoa adalah hal yang sangat prinsipil dalam hidup orang percaya. Sehingga dikatakan bahwa doa adalah nafas hidup setiap orang percaya. Doa adalah kekuatan. Doa adalah harapan. Doa bukan sekedar ritual, tetapi juga sebuah relasi yang tak terlepaskan dari iman. Hanya saja apakah kita sebagai orang percaya tetap setia berdoa? Di tengah kesibukan, apakah kita ingat untuk berdoa? Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nas firman Tuhan pada hari ini mengatakan tentang kesetiaan Rasul Paulus yang namanya untuk berdoa. Dia senantiasa berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dalam nas firman Tuhan pada hari ini mengatakan tentang Paulus berdoa, memohon supaya Allah senantiasa memelihara setiap warga jemaat Efesus dalam segala pergumulan mereka. Dan juga mengatakan bahwa Paulus memohon agar mereka mengenal kasih Yesus Kristus dan tetap teguh percaya pada kasih Kristus yang sungguh luar biasa. Paulus juga menyatakan bahwa betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus itu adalah gambaran pengenalan Paulus kepada Tuhan, dan kasih Kristus sanggup untuk menolong, mengangkat manusia dalam titik terendah sekalipun. Kasih Kristus yang sungguh besar dan tidak ada batasnya. Dan Paulus juga memohon supaya jemaat di Efesus dipenuhi di dalam kepenuhan Allah, yang artinya adalah kehadiran Allah selalu memenuhi kehidupan mereka, sehingga dari dalam diri mereka dapat mencerminkan kodrat dan sifat yang dimiliki Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memahami dan mengalami kasih Kristus merupakan sebuah perjalanan spiritual yang berkelanjutan, melibatkan lebih dari sekedar pengetahuan intelektual. Kita diajak untuk mengalami kasih Kristus melalui doa, pergumulan spiritual, dan kehidupan bersama dalam komunitas. Kasih Kristus yang melebihi pengetahuan mengajak kita untuk terus bertumbuh dan berbagi kasih dalam segala aspek kehidupan. Maka marilah kita minta agar Roh Kudus meneguhkan kita supaya kita bisa semakin mengenal dan memahami kebesaran kasih Kristus, bahkan mengalaminya serta mengaplikasikannya setiap saat dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini.
Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memampukan kami, supaya kami semakin mengenal, memahami, menghidupi kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih dalam satu hari ini, kami tetap selalu bersemangat, tetap selalu bersuka cita, dan tetap selalu ingat akan Tuhan, dan juga boleh menunjukkan kasih-Mu terhadap sesama kami. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.